Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus yang berbahagia, berjumpa kembali kita di channel THM Tanas Hasdin Mundika. Kali ini kita masih membicarakan tentang persoalan politik Indonesia yang hari-hari belakangan ini makin menghangat dengan banyaknya bermunculan para capres, dan kemudian beberapa informasi menarik, yaitu ada kecenderungan, ada indikasi bahwa ketika Pak Jokowi mulai berkolaborasi dengan Yusril Iza Mahendra, kemudian munculnya ciutan di Twitter Fahri Hamzah yang ingin maju sebagai capres dan cawapres mendampingi Anies Mata. Jadi ada beberapa hal yang sudah menjadi kajian oleh para politisi dan juga pengamat-pengamat hukum Indonesia, termasuk Rapli Harun yang mengatakan ketika Fahri Hamzah ingin maju menjadi capres di 2024, maka ada beberapa hal. Karena dengan partai Gelora yang mereka gawangi, yang hari ini juga belum mengikuti pemilu, belum punya suara di DPR, jadi agak sulit untuk bagaimana Gelora bisa mencapreskan Fahri Hamzah dan Anies Mata. Namun ada beberapa hal yang dilihat oleh Rapli Harun, yaitu ada kemungkinan, karena kalau secara independen itu tidak mungkin. Bagaimana kita melihat calon-calon independen di pilkada, misalnya bupati dan wali kota, begitu banyaknya KTP yang dikumpulkan, karena butuh bukti-bukti fisik, bukan cuma sekedar yang tertulis atau soft yang tulis, tapi ada bukti-bukti fisik berupa KTP. Jadi bayangkan KTP untuk kumpul satu provinsi aja untuk gubernur itu sudah cukup banyak, apalagi untuk pilpres. Jadi tidak mungkin dalam pilpres kita mengadakan tentang calon independen yang mengumpulkan KTP. Bisa dibayangkan berapa ribu kontainer yang terkumpul di sekitar Jalan Diponegoro ataupun Imam Bonjol. Jadi itu tidak mungkin. Nah, peluang yang bisa dilakukan adalah ketika teman-teman yang ingin bagaimana presiden threshold itu menjadi 0%, yaitu bagaimana melobi Pak Jokowi agar bisa mengeluarkan Perpu agar hari ini mungkin partai-partai kecil atau partai-partai yang merasa tidak punya suara, merasa terjalimi dengan adanya presiden threshold yang harus 20%. Jadi banyak calon-calon berkualitas di bangsa ini yang harusnya bisa maju, tapi karena terganjal oleh adanya aturan 20% dari presiden threshold, maka mereka tidak jadi maju. Karena itu beberapa partai-partai kecil, termasuk Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, termasuk Partai Umat, kemudian hari ini Gelora, Gelombang Rakyat menyuarakan dibutuhkan sebuah terobosan baru. Nah, bisa enggak partai-partai ini yang mempunyai kekuatan hukum, kemudian mereka juga paham tentang perjalanan bangsa ini, bangsa paham aturan-aturan hukum, melobi presiden untuk bisa menurunkan, jangan sampai 20%. Jika ini terjadi, maka diharapkan ada calon-calon berkualitas dari bangsa ini bisa maju. Nah, polutus yang berbahagia mungkin kita bisa mengingat sekitar 20 tahun lalu, yaitu tahun 1999, sekitar kalau tidak salah ya 24 tahun lalu, ketika Profesor Amin Rais membangun sebuah poros, yaitu poros tengah yang disebut dengan poros reformasi. Dan poros tersebut ya bisa mengubah kondisi saat itu yang harusnya Megawati menjadi presiden lalu berubah menjadi Gus Dur. Jadi 3 tahun lalu Profesor Amin Rais masih sangat piawai bisa merubah keadaan saat itu. Nah, ini yang dinantikan, apakah Profesor Amin Rais setelah 20 tahun kemudian saat ini ketika beliau mendirikan Partai Umat dan menjadi ketua Dewan Suro atau ketua Majelis Suro dari Partai Umat, bisa tidak memainkan poros ini. Jadi ini ada angin segar, ini ada peluang baru ketika ciutan dari Fahri Hamzah mengatakan bahwa dia juga ingin maju walaupun partainya itu belum punya kursi, belum punya presentasi. Nah, mungkin apakah mereka akan melobi keluarnya Perpu atau bagaimana? Nah, ini peluang bagi Profesor Amin Rais untuk mengumpulkan kembali, membangun kembali poros. Apakah namanya poros Islam atau poros tengah, itu perlu diurut-remukan kembali. Yang pasti ketika Fahri Hamzah sudah mengeluarkan ciutan ingin maju sebagai capres di 2024, maka ini peluang bagi partai-partai menengah ke bawah untuk membangun sebuah koalisi, membangun sebuah kekuatan, atau membangun sebuah poros. Nah, Profesor Amin Rais yang sudah terbiasa dan sudah piawai sebagai begawan politik, sebagai maestro politik Indonesia, seharusnya bisa memainkan peran ini. Ketika partainya lolos, bisa mengikuti pemilu tahun 2024, harusnya Profesor Amin Rais bisa membangun koalisi dengan partai-partai yang lain untuk bisa membangun sebuah koalisi yang pernah seperti dilakukan pada 23 tahun lalu, yaitu pada tahun 1999 ketika poros tengah dibangun atau sebagai poros reformasi.
Pelotus yang berbahagia, jadi politik Indonesia terus dinamis, terus bergerak, dan hari ini kita masih melihat peluang-peluang. Dan hari ini masih banyak gugatan-gugatan dari koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih yang masih menggugat Partai Gelora, kemudian Partai Umat yang pertama dinyatakan gugur, lalu saat ini sudah bisa mengikuti sebagai peserta pemilu tahun 2024. Nah, peluang-peluang ini seharusnya bisa diramu, bisa dikaji oleh Partai Umat yang dikomandani oleh Profesor Amin Rais untuk bisa melihat peluang, bisa menyatukan kembali kekuatan-kekuatan umat. Hari ini masyarakat sangat kecewa mungkin dengan tampilan-tampilan partai lama seperti P3, kemudian juga mungkin PKS. Dibutuhkan sebuah poros baru. Nah, ketika Partai Umat bisa tembus mengikuti sebagai peserta pemilu tahun 2024, ini peluang. Nah, peluang baru lagi ketika Pak Hari Hamzah melakukan cuitan di Twitter bahwa dia bersama Anies Mata akan ikut maju sebagai capres. Maju sebagai capres dengan tidak punya kursi, ini peluang yang seperti apa yang ditinjau. Namun Pak Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara mengatakan ada peluang dengan melobi Pak Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Karena kalau kita mengikuti aturan yang ada dengan presiden threshold 20%, maka partai-partai kecil itu tidak akan bisa tembus. Partai-partai kecil hanya jadi penonton dan penggembira di tahun 2024. Tapi kalau Perpu bisa dikeluarkan oleh Pak Jokowi, maka akan bisa muncul calon-calon berkualitas, misalnya Yusril Iza Mahendra, kemudian Profesor Amin Rais, atau Pak Hari Hamzah yang kata Refli Harun lebih berkualitas daripada Puan Maharani. Cuma sayang, karena mereka ini dari partai-partai kecil tidak punya peluang untuk ikut berlaga seperti itu. Nah, ini peluang. Jadi, tayangan kali ini kita akan mengangkat bahwa ada peluang dari Profesor Amin Rais dengan Partai Umat untuk membangun sebuah poros, yaitu poros baru yang apakah namanya, karena Amin Rais sudah berpengalaman pada 23 tahun lalu ketika membangun poros tengah pada tahun 1999. Nah, apakah ini akan terulang? Memang sejarah akan terlalu terulang, dan berpolitik Indonesia selalu dinamis, dan hari-hari akan belakang ini terus bergolak, terus mengalami perubahan-perubahan, dan terus kita ikuti. Jadi pelotos yang berbahagia, jadi mungkin tayangan tentang Partai Umat kali ini mungkin sudah video yang ke-12 yang kami buat tentang bagaimana perkembangan Partai Umat dari bagaimana terhambat ketika verifikasi faktual di 2 provinsi, yaitu Provinsi NTT dan Sulawesi Utara, lalu akhirnya bisa menjadi peserta pemilu, lalu disurvei dengan posisi 0,1 0,2, tapi mungkin di 2024 akan bisa membuat kejutan ketika Partai Umat bisa lolos di parlemen dan di Senayan. Jadi pelotos yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.